Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak. Suara Bapak kedengar ya? Keren. Mudah-mudahan Kedengar, suara Bapak Pak. terdengar. Kita oke. Nah, kita hari ini bertemu lagi di keterampilan apa? Seni apa? Ini rupa ya, Pak? Seni budaya. Seni rupa. seni rupa dalam seni lukis ya. Oke. Jadi pada materi hari ini kita akan membahas mengenai materi yang sudah dibahas sebelumnya. Kita akan mengingat-ingat lagi, akan mengidentifikasi lagi, menganalisis lagi materi apa yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat kemarin kita pelajaran apa? Ada yang masih ingat tidak? Kemarin kita pelajaran apa? Lupa ya, Pak. Kita mempelajari Nggak apa? masuk soalnya. Lupa. Kalian kemarin mempelajari teknik-teknik dalam seni lukis. Teknik apa kira-kira yang sudah kalian pelajari? Ayo, ada yang masih ingat? Stilasi, Pak. Stilasi. Oke, Daud, stilasi ya. Nah, terus Bahasa gitu, Pak. ada mungkin di sini nggak ada yang bisa bahasa isyarat ya. Oh, saya biasa, Pak. Jadi, Kalau saya sama stilasi ya. Irama Budi isyarat. Ya. Daud Main- godain Ira terus nih. Lempar-lemparan kertas padahal bukan bahasa isyarat itu. Nah. Oke. Jadi teknik stilasi. Sebelum memasuki materi inti, kita alangkah baiknya berdoa dulu, ya. Coba, siapa yang siap untuk memimpin doa? Ada? Tidak ada. Oke. Pak, Daud. Coba Pakai bahasa isyarat, Pak. Daud. Doanya. Doanya dalam hati aja, jangan Pak. Daud terus ya. Kita Bukan. kita coba siapa ya yang belum pernah aktif nih? Budi, apa kelihatan? Apa ada Budi di sini? Ada. Pak, kata Budi, saya terus, Pak. Gitu katanya, Pak. Oh, Saya kan kalau pernah misalkan Budi tidak ada, coba Reki. Ya, Pak. Agus. Sana dulu. Coba ya. Agus di kelas sebelah Reki, ya, Pak. untuk pimpin doa ya, Ya, Pak. supaya pembelajaran kita lebih menyenangkan. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita membaca doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa. Nah, tadi ternyata Daud tadi mengingat ya, yaitu ada teknik stilasi. Selain teknik stilasi, kira-kira teknik apa aja yang kemarin sudah dipelajari? Teknik yang titik-titik Ayo. itu, Pak. Titik-titik. Coba apa titik-titik? Ada yang tahu? Kira-kira titik-titik disebut apa? 1.2 Disebut teknik koma. apa? Titik-titik. Stipling bukan, Pak? 1.2 koma. Teknik itu, Ya, Pak. Dina. Apa? Mozaik. Dotting. Bukan, Apa? itu, Pak. Point tilis. Ya. Itu, Jadi, Pak, yang pakai cat air nih. itu, Pak. Kemarin main air, Pakai cat Pak. Kita air. Coba Maaf Pak Guru, kalian tadi saya dipanggil kalau kepala misalkan sekolah Pak menggunakan Guru. cat air. Oh, baik. Ya, Pak Kadek, Pak Made ya. Ada Pak alasan, Made, Pak. Dia keluar silakan dulu, untuk Pak. menghadap kepala sekolah dulu ya. Ya. Terima Sepertinya kasih, Pak Pak. Made ada masalah ini. Iya. Ya Pak, terima kasih kasusnya Pak. gede itu di bagian kepala sekolah. Banyak bolos, Pak. Nah, oke. Kita belajar harus menyenangkan ya. Kita belajar harus menyenangkan. Tidak boleh kita belajar sambil gugup atau terlalu tegang. Nah, jadi
kita harus menyenangkan. Untuk itu, ya, Pak Rizky akan coba lagi untuk mengasah gitu kemampuan berpikir atau mengingat-ingat lagi apa sih itu teknik yang menggunakan cat air apa tadi sudah disebutkan kan sama temannya? Atau belum? Belum ada yang menyebutkan? Udah tadi saya, Belum Pak. ya? Apa tekniknya? Tadi saya udah, Pak. Teknik Gina? yang pakai air. Oh, teknik yang pakai air. Oh iya. Nah, ada namanya ya. Namanya itu disebut dengan aquarel. Kalau tempat ikan akuarium. Nah, kalau teknik seni rupa akuarel ya. Jadi itu kalian harus ingat aja. Nih di sekolah kita kan ada keterampilan apa aja? Ikan cupang. Nah, kalau ikan cupang itu adanya di akuarium. Tapi kalau di seni lukis kita adanya itu teknik akuarel. Ingat-ingat ya. Jadi teknik seni lukis yang sudah dipelajari itu kemarin apa aja? Pointillis atau titik-titik, terus teknik menggunakan cat air atau teknik apa? Akuarel. Teknik apa tadi? Akuarium, Pak. Aquarel. Akuarium. Aquaman, Pak. Aquarium. Aquaman. Bukan. Aquarel ya. Nah, terus Aquascape, ada lagi. Nah, kalau aquascape itu seni di dalam air ya, seni untuk membuat tanaman. Oh, kalian sudah kayaknya lebih tertarik ke dunia air ya daripada ke dunia seni lukis. SpongeBob, Pak. Nah, Nonton oke. SpongeBob. Nah, udah apa? Nonton SpongeBob, Pak. Banyakan di air tuh. Oh, iya. Nah, setelah mempelajari teknik, sebelum mempelajari teknik itu kalian mempelajari apa? Unsur seni rupa dan prinsip seni rupa. Coba, ada yang masih ingat nggak? Ada berapa unsur atau berapa prinsip? Ada yang masih ingat? Unsurnya ada dua, Pak. Ada 6, Apa? Pak. Ada dua. Ada 6. Warna dan garis. Ada 2. Saya taunya Warna 3, Pak. dan 3, Pak. garis. Ingatnya 3. Oh, oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang eh, Pak Rizky akan coba nih menunjukkan kepada kalian lukisan yang ada di sekolah dulu ya. Oke. Coba lukisan ini apa kira-kira? Lukisan apa? Jauh, Pak. Nggak kelihatan, Pak Apa? Guru. Tidak kelihatan. Tidak Saya duduknya kelihatan? paling belakang. Saya duduknya Oke. paling belakang nggak kelihatan, Pak. Nih, coba Pak Rizky bawa ke depan. Ini kira-kira apa? Itu Bumblebee, Pak. Oh, Bumblebee. Iya. Oke, Tawon, ya, Pak, betul. tawon. Ini gambar loh. Tawon, Pak. Gambar bunga, Tawon. Pak. Gambar bunga. Ya, Pak, itu haji, Pak. ada bunganya juga. Nah, ini biasanya disebut dengan tema apa? Temanya apa? Flora fauna, Pak. Binatang. Flora fauna, Pak. Fauna. Binatangnya ada, bunganya ada, Pak. Flora dan fauna. Di sini kira-kira ada unsur atau prinsip seni rupanya nggak? Yang kalian tadi sebutkan. Ada, Kira-kira Pak. ada unsur atau Pak, prinsipnya? ada, Pak. Warna. Ada. Unsur Ada warna, warna Pak. dan garis. Ada, Pak. Itu merah, kuning, biru, Warna, Pak. iya. Warnanya primer, Pak. Oh Warna, iya, Pak. warna ya. Di unsurnya apa tadi? Warna. Warna, Pak. Nah, terus ada apa lagi? Tik. Ada garis. Oke. Ada garis, Pak. Ada bentuk, Nah, Pak. sekarang Bentuk lebah. coba prinsipnya apa? Kira-kira prinsip seni rupanya Satuan. apa prinsipnya? Prinsip itu ada apa? Ada keseimbangan. Ada apa Kesatuan. lagi? Kesatuan, Pak. Komposisinya, Ada Pak. kesatuan, unity ya. Apa? Komposisi, proporsi. Mak. Point of Kompetisi, view, Pak. ya betul. Jadi, tapi di sini terlihat tidak ada tidak komposisi, proporsi, Ada, Pak. ada ya? Simetris, Oke, Pak. ada. Dan lain-lain ya.
Nah, berarti kalian ternyata sudah paham mengenai teknik, unsur, prinsip. lihat punya. Oh iya, aku Sebelum- samuannya udah mati. Kenapa sekarang mah pengen makan? Aduh. Ini baru matang tahu nggak? Udah. Ada ibu kepala sekolah. Nah, oke, sudah ya. Jadi kira-kira nih, ini tadi kalian sudah menyebutkan teknik. Ini menggunakan teknik apa sih? Cat air atau apa? Cat air minyak, bukan teknik. Cat minyak, Pak. Cat akrilik, Pak. Minyak, akrilik. Oh, kalian sudah mengenal juga ya media atau bahan. Ada cat minyak, ada akrilik, ada cat minyak. Terus ada Cat tembok. Cat tembok, Pak. akrilik. Terus ada Cat cat Tembok, besi cat bisa nggak, Pak? kayu, Cat besi, Pak. cat besi, zat cat besi, besi mungkin dan itu ya. lain-lain. Nah, Pak Rizky coba akan mencoba untuk menjelaskan nih. Jadi cat yang digunakan ini cepat kering. Terus bentuknya elastis atau kayak karet gitu. Anti air juga. Kira-kira cat jenis apa? Catnya jenis apa tuh? Yang cepat kering, cat minyak cepat kering tidak? Iya, Tidak, Tidak, Pak. Pak. Minyak cepat kering tidak? Tidak ya? Tidak. Cat akrilik Kering, cepat Pak. kering? Iya, cepat kering, Pak. Nah, cat tembok ini ada ya, ada jenis cat akrilik yang bisa digunakan di tembok juga. Kalau cat minyak ada yang tadi disebutkan, ada yang bisa digunakan di besi juga. Nah, ini masuknya lukisan ini dibuat dengan menggunakan cat akrilik. Jadi, karena apa penggunaan cat akrilik ini? Karena kita itu harus menghasilkan produk yang cepat gitu ya. Nah, maka cat yang digunakan itu cat akrilik karena biar cepat kering atau cepat mudah untuk dibasuh atau jika kalian kena tangan tuh cat akrilik, kalian tidak usah menggunakan thinner lagi gitu untuk membersihkannya. Kalian cukup menggunakan air ya. Jadi begitu. Nah, terus kira-kira tekniknya apa tadi? Kalau menggunakan cat akrilik, teknik yang digunakan apa? Kira-kira. Lakat ya, Pak? Ayo. Lakat bukan ya, Pak? Apa? Lakat. Oh iya betul. Plakat. Pak, tapi saya izin ke toilet dulu ya, Jadi- Pak. Oke, nggak apa-apa. Sendiri ya, jangan berdua. Iya, Pak. Tekniknya plakat. Jadi teknik plakat itu digunakan sebagai apa? Digunakan untuk media yang menggunakan cat akrilik ya. Ciri-cirinya teknik plakat itu apa? Ciri-ciri teknik plakat apa? Tebal, Pak. Tebal, Pak. Lebih tebal atau lebih pekat ya warnanya. Beda sama cat akrilik yang warnanya itu lebih apa ya? Lebih cat yang menggunakan warna air gitu. Cat dengan teknik akuarel. Jadi warnanya itu lebih apa? lebih pekat. Lawannya pekat, lawannya tebal apa? Tipis, Pak. Transparan. Tipis, Pak. Oh, tipis. Iya. Lebih tipis ya, lebih transparan. Kadang-kadang jadi belakangnya atau backgroundnya itu masih terlihat gitu kalau menggunakan teknik akuarel. Nah, jadi anak-anak sudah bisa ya untuk menyebutkan lagi teknik-teknik, terus menyebutkan lagi unsur dan prinsip seni. Terus kira-kira alatnya apa saja sih yang kemarin digunakan untuk melukis? Kuas, Pak. Apa? Kuas. Kuas. Luas, Ya. Pak. Ada kuas. Ini ada kuas ya. Ini contoh kuas juga. Terus kuas juga ada berbagai macam ukuran atau bentuk. Iya enggak? Nah, kira-kira kalian punya bentuk kuas apa aja sih? Kuas yang gede, Pak, bisa dipakai, Pak. Yang buat tembok, Pak. Oh, bisa. Kuas yang kecil juga bisa.
ya. Kalau Tapi kuas kuas yang yang buat besar itu masak Pak, buat masak punya ibu saya Pak. Buat bakar sosis ya, Pak? Ya, oh bisa, tapi jangan kalian sudah dipakai buat melukis terus dikasih lagi ke ibu gitu ya. Atau enggak misalkan ada ibu kalian yang menjual kue nastar, kan itu kuasnya kecil-kecil ya buat ngekuas telurnya. Nah, itu kalian harus izin dulu, bilang dulu. Ditakutkan nanti sudah kena cek terus dibuat jadi kue. Nanti rasa kuenya gimana? Baik enak, tidak? enak, enak Pak Guru. Enak. Rasa cek ya nantinya. Nah, ya. Pak inovasi. Oke. Nah, jadi kalian harus itu ya, harus mengetahui gitu. Jadi si fungsi dari apa kuas-kuas tersebut untuk apa? Jangan sampai kuas tersebut digunakan untuk Buat pipi ya boleh untuk nggak Pak? makanan, tapi kalian tiba-tiba gunakan Pak Guru buat apa? pipi boleh Pak? Kuas yang buat pipi yang seperti ini boleh ya Pak? Soalnya saya lihat Ira seperti Oh, kuas buat blason. pipi. Pantesan dicariin nggak ada, ternyata dipakai selamat. Iya, buat yang buat Oh, pipi itu Pak. pantesan kemarin Ibu Sipra ya, iya, Iya Pak. iya. Kemarin Ibu Sipra tanya ke Pak Rizky, Pak Rizky lihat kuas blush on nggak yang di ruang tata kecantikan? Kok pada hilang katanya? Jangan-jangan siapa nih yang ambil? Ade, Pak. Dina ya? Dina ambil tidak? Ira kuas Pak, blush Ira on Pak. Sipra? Coba lihat Di ruang wajahnya tata Ira Bohong Pak. kecantikan. Pak, madep. Wajahnya Oh, Ira enggak. coba lihat Madep, Pak. Pak. Saya disuruh sama Madep, Pak. Katanya dia pengen coba, Pak. Jadi saya ambil. Wajahnya Ira tuh merah-merah pipinya Pak, pakai kuas yang itu Pak. Oh, Itu mah Irem tapi pipinya kalau merah-merah dipakai buat ditabok-tabokin pipis, mah ya itu. nggak apa-apa ya. Catnya pakai cat akrilik tuh Pak, pipinya Pak. Catnya pakai cat akrilik Pak. Iya. Nah, itu nggak apa-apa kalau misalkan dia pakai blush on buat di muka gitu ya, di itu. Nah, jadi eh, tidak apa-apa digunakan. Nah, kecuali kalau Made mengambil kuas punya ruangan tata kecantikan, sama Made dipakai buat ngelukis. Halo, Pak Guru. Pak Gurunya nggak ada. Nah, jadi anak-anak, mohon maaf ya tadi ada gangguan. Nah, sekarang untuk menuju permasalahan kedua. Ketika anak-anak tadi sudah mengenal teknik, terus mengenal unsur, prinsip. Kalian tahu nggak sih apa itu galeri atau galeri seni? Tahu nggak kira-kira? Galeri HP Pak, tahunya Pak. Oh, tahunya galeri HP. Nah, kalau galeri itu biasanya tempat apa sih? Kalau di HP Tempat foto Pak. apa? Simpan foto. Tempat apa? Tempat foto. Oke. Terus bisa juga tempat video. Nah, jadi sama ya, galeri seni itu berarti tempat apa? Tempat menyimpan karya-karya Is. seni. Karya Ya. seni Pak. Iya, jadi di situ boleh menyimpan apa aja. Ada video juga boleh, menyimpan seni Apa tadi saya kelempar Pak? juga boleh, seni patung boleh, ada berbagai. Ya, betul. Nah, terus kira-kira kalian tahu nggak galeri seni rupa di Jakarta apa saja? Belum pernah main. Ada apa?
Galnas, Pak. atau ya Galeri Nasional. Galeri Nasional Galnas? Ya betul, Dina ya tadi yang jawab. Iya, Pak. Ya, Dina aktif sekali ya. Monas bisa Pak, Kayaknya. Monas Nah, Pak. terus kalian Monas, Monas ada museumnya sih Monas. Kalau Monas ada museum, tapi di samping bukan di Monas, ada di Kota Tua. Kalian kemarin sudah kunjungan ke Kota Tua ya. Ada galeri seni rupa juga di sana, San. Ya. Terus ada galeri keramik juga di Kota Tua Jakarta. Terus dekat sekolah kita juga ada galeri apa? Disebutnya apa? Yang dekat sekolah kita, Museum Til. Museum Macan ya. Jadi di sekolah kita itu dekat juga ke Galeri Seni Rupa, itu ada Museum Macan. Nanti Pak Rizky akan coba ajak kalian langsung ya, secara langsung ke Museum Macan. Mau Terus, Pak, takut Karya, takut macan Pak. Mau, Pak. oh takut Takut nggak ada macannya ya. Tapi nggak tahu sih Pak Rizky juga kenapa itu dinamain Museum Macan. Banyak Tapi nggak ada macannya macannya berarti ya. Pak. Mama cantik. Mungkin karena penjaganya Oke. manis dan cantik Pak. Iya, sepertinya. Nah, tapi biasanya yang ngisi-ngisi di Museum Macan itu pada muda-muda ya. Jadi akademisi muda. Nanti kalian siapa tahu ada lowongan buat disabilitas di sana. Biasanya ada sih. Kalian bisa mengisi untuk di sana. Nah, tadi Pak Rizky sudah bocorkan ya. Kira-kira karya apa saja sih yang ada di museum atau di galeri seni rupa itu? Ada video, Tadi ada Pak. apa? Lukisan, ada Ya. patung ya, video juga ada. Dan Film yang ada lain nggak Pak? ya, Film? ada batik, ada kalau nggak salah ada museum film ya atau apa gitu. Jadi di situ ada mengenai sejarah perfilman di Indonesia. Terus ada juga, kalian mengetahui nggak kira-kira galeri virtual itu seperti apa? Atau kalian pernah mendengar galeri virtual? Belum, Pak. Kayak di YouTube ya Pak. Belum. Yang Pak. pakai Iya, kacamata tahu, Pak. gede Pak, kacamata kayak batu bata gitu Pak ya. Oh iya betul, kacamata kayak batu bata, gede ya. Tapi kalian kan sudah, Paris itu sering lihat ya, kalian itu menggunakan kacamata itu kayaknya untuk bermain game terus ya, Iya Pak, enak Pak. Aduh, rata-rata. kayak di Iya, nyata jadi Pak. kalian jadi kayak berasa main tinju-tinjuan di sana atau main perang-perangan secara langsung ya. Nah, Seru, Pak. jadi di galeri seni rupa juga ada ya yang namanya apa? Galeri virtual. Jadi kalian itu berada di sini, berada di kelas, tapi penglihatan kalian itu secara visualnya kalian ada di lokasi tersebut dengan bantuan kacamata apa tadi? Ada yang sudah Kacamata batu menyebutkan tadi? bata. Kacamata. Oh, kacamata batu bata, bukan. Namanya itu kacamata VR atau virtual reality ya. Jadi VR itu bukan Valentino Rossi ya, tapi virtual reality. Apakah kalian mau mencobanya untuk masuk ke galeri Mau virtual? Pak, mau. Mau Pak. Mau? Iya, mau Oke. Pak, mau Pak. Mau Pak. Nah, kalau mau siapkan dulu ininya ya. Kira-kira kalian punya nggak kacamatanya? Punya, Pak. Digadein Pak. Kalau nggak Aduh, punya, tadi kalau nggak punya, eh, coba nanti ikutin aja ya dengan handphone biasa. Nah, kalian coba untuk masuk dulu ke komputer, terus siapin kacamata virtualnya atau VR box-nya ya. Ini Pak Rizky di sekolah sudah siapin. Nanti kalian udah tinggal pakai aja dan selanjutnya buka galeri yang menyediakan fitur atau virtual tour. Oke? Siap ya? Kita sebentar lagi akan memasuki dunia virtual.
Nah, sebelumnya ini cara penggunaannya ya. Jadi siapkan, terus buka handphone, terus udah buka handphone, buka gitu virtual galerinya. Di sini yang langkah kedua, kemudian langkah ketiga yang tengah nih, tutup kembali, terus arahkan yang ada lubang itunya ya, yang ada lubang kacanya atau lensanya, kemudian gunakan. Oke, setelah itu kalian sudah paham belum cara penggunaannya? Pak Guru. Sudah, Belum, Pak. Pak. Belum. Pak Guru, handphone saya mati Belum. nih, Pak Guru. Oh belum, mau Saya dipraktikkan mati, secara Pak Guru. langsung. Boleh, Pak, boleh. Coba. Mati handphone saya, Pak Guru. Mati. Oh, mati Handphonenya handphonenya. mati nih, Pak Guru. Oke, nanti Iya. kita gunakan aja handphone Bapak ya. Nah, jadi yang pertama kalian siapkan dulu aja kacamatanya. Nih, kacamatanya siapkan. Terus masukkan handphonenya ya. Nah, terus kalian jangan masangnya jangan seperti ini ya. Tapi masangnya dengan posisi lensa di sini. Terus nanti kalian tinggal gunakan. Bagi yang menggunakan kacamata, lepas aja dulu kacamatanya ya. Oke. Nanti di sini ada pengaturan untuk zoom out, zoom in, kiri kanannya dan lain-lain. Terus ada juga remote-nya yang biasa digunakan untuk kalian menjelajah nanti. Kalian kan tidak menggunakan handphone ya, tapi menggunakan remote ini. Oke, jadi kalian nanti kayak main apa? Ini main PS ya, ada analognya ya. Jadi udah cukup gitu aja. Nanti Pak Rizky ajarin. Tapi biar kalian terarah. Aku disuruh pada rukun dulu ya. Oke. Nah, jadi nanti biar kalian terarah ya, Pak Rizky akan membagi dua kelompok, yaitu terbagi menjadi kelompok putra dan kelompok putri, ya. Jadi nanti kelompok putra akan mencoba menjelajahi ruang galeri 1 dan kelompok putri menjelajahi ruang galeri 2. Oke, siap? Ya, Pak. Siap ya. Ya, Pak, siap. Nah, oke, kalian coba scan di handphone kalian masing-masing untuk virtual tour-nya. Ya. Coba scan di handphone kalian masing-masing. Sudah? Oke, jika sudah, kalian, nah sekarang akan masuk ke sini. Ya, kalian sudah masuk kan ke galeri seni rupa? Sudah, Pak. Ya, sudah masuk semua ya ke Galnas, Galeri Nasional Indonesia. Nah, ini ada lobby, terus ada galeri 1, monumen ingatan, dan galeri 2. Biasanya galeri 2 itu karya-karya internasional. Coba kalian nanti tur ya, tur secara virtual, terus coba cari berbagai macam karya seni rupa. Ya, coba kalian analisis karya-karya seni rupa itu, entah itu nama senimannya atau nama apa tahun karyanya itu dibuat ya. Biasanya di situ ada informasi lengkap. Nah, terus kira-kira karya tersebut menggunakan teknik apa gitu ya. Oke, sudah masuk semuanya ke galeri ini. Coba. Toiletnya di mana, Pak Guru? Ya. Pak Guru, toiletnya di mana, Pak Guru? Oke. Guru, toiletnya di mana, Pak Guru? Aku mau pipis. Apa? Toiletnya di mana, Pak Guru? Aku mau pipis. Toilet. Pipisnya virtual aja Pak Budi. Dibayangin aja gitu. Ya, dibayangin aja ya. Free memory. Yang di belakang Pak Guru kayak gitu. Nanti tiba-tiba basah aja. Oke ya, kalian sudah ya, sudah menganalisis. Oke, kalian sudah selesai nih untuk menganalisis karya-karya seni rupa yang ada di Galeri Nasional. Oke. Itu gambar apa, Pak? Nah, ini menarik ya. Langsung ada pertanyaan. Ini gambar apa, Pak? Kira-kira ini gambar apa? Pak Guru mau Itu gambar nanya kucing, nih. Pak. Kucing garong. Itu gambar kucing. Kucing selokan. Kucing. Nah, tadi kalian menemukan karya ini kan
di Galeri Nasional atau di galeri virtualnya? Ya, Menemukan Pak. tidak? Ya, Pak, menemukan. Kan, Pak. Menemukan. Nah, kira-kira ada unsur atau prinsip seni rupanya di sini? Ada, Pak. Ada. Siapa pelukisnya? Ingat tidak? Eh, Bukan saya, Pak. Oh, bukan. Iya, benar. Bukan Ripi ya. Anas mungkin ya pelukisnya. bukan juga, Pak. Atau Made. Saya tanggung jawab, ayo. Bukan Pak, bukan saya Pak. Ini Kadek kemana ya? Kadek kayaknya nggak muncul dari tadi. Dia ngantuk, Nah, Pak. dia masih Ngantukan asik. dia nanya. Kemarin habis begadang, Oh. Masih asik kayaknya nih di dunia virtual. Atau jangan-jangan ketiduran menggunakan ini. Kayak kacamata tidur ya. Cara baliknya, Pak. Kesasar itu kesasar. Oh, iya. Kesasar. Oke, jadi kalian coba menganalisis ya karya ini itu karya apa sih? Jenisnya berarti tadi ada yang bilang kucing. Kucing itu masuk apa? Masuk dalam apa kucing? Flora, Fauna, Pak. fauna, Pak. Fauna Pak. Fauna, iya, betul. Kucing masuk dalam fauna. Terus kira-kira ini tekniknya menggunakan teknik apa? Teknik corak-coret. Kayak coret-coret ya, tapi ini kayak berekspresif gitu. Bisa disebut teknik apa? Ekspresif, Pak. Teknik ekspresif. Ekspresif, ya betul. Teknik goresan ekspresif. Jadi tekniknya itu ya gitu. Kalian juga bisa lah istilahnya. Nanti ya. Tapi sebelum mencoba gitu nanti kalian akan belajar dari tahap-tahap dulu ya, tahap demi tahap dulu. Sehingga kalian nanti ada di tingkat ini. Nah, karya seni ini ada di Galeri Nasional ya, karena karya seni ini merupakan buatan dari seniman ya, seniman terkenal. Nih, ini dulu dosen di UPI ya, itu Pak Koko Iskandar. Nah, jadi kalian harus tahu gitu bahwa ini merupakan karya orang Indonesia atau praktisi pendidikan seni. Jadi nanti coba kalian kalau misalkan ya kalian belum menemukan identifikasinya, coba kalian cari lagi ya karya ini. Ini tadi ada di Galeri Putri kalau nggak salah. Di Galeri Putra nggak ada. Tapi nanti coba kalian lihat lagi ya. Yang khususnya ini yang kelompok Putri nih yang menemukan ini. Coba kalian analisis, terus nanti kalian tulis di sini. Ya. Nanti link untuk karya ini Pak Rizky akan share ya ke kalian. Terus yang kedua, yang Putra, nih, ini kira-kira menggunakan teknik apa? Ada yang tahu nggak? Mozaik, Pak, mozaik, bukan. Mozaik ya. Jadi tekniknya kayak ditempel-tempel. Tapi ada yang tahu nggak? Ini itu lukisan siapa sih aslinya? Tadi waktu kemarin ya ada praktisi seni gitu udah menyebutkan bahwa ini tuh karya salah seorang seniman, tapi dari luar negeri ya. Itu ada di kelompok Putra tadi yang dari 2. Nah, kira-kira ini karya siapa? Kalau yang aslinya? Mirip Van Gogh ya, bukan, Pak? Ya, Basten. Van Gogh ya. Kirain Pan Ya, Basten. betul. Nah, ini yang aslinya itu sama kayak Pak Popo tadi, menggunakan teknik ekspresif ya. Jadi kayak melingkar-lingkar gitu buat garis-garisnya. Nanti kalian bisa mempelajari lagi ya mengenai karya-karya seni yang sudah kalian tadi lihat gitu. Kira-kira menggunakan teknik apa, terus kok Pak ini cuman garis aja kok bisa masuk ke Galeri Nasional gitu. Kok ini bentuknya aneh tapi bisa masuk Galeri Nasional. Ini karya saya bagus gitu, realis. Tapi kenapa saya belum bisa masuk Galeri Nasional? Nah, jawabannya coba nanti kalian analisis ya. Coba kalian nanti cari tahu gimana itu jawabannya. Dan Mungkin pelukisnya harus almarhum dulu kali, Pak ya.
Oh, Rizky. ya, tapi nggak bisa untuk menjadi terkenal itu ya, menjadi terkenal itu kita harus meninggal dulu. Karena kalau menjadi terkenal kita adalah udah posisinya udah meninggal, berarti yang menikmati uangnya atau yang menikmati hasil karyanya itu bukan kita kan? Iya, Pak. Sementara jiwa-jiwa kita atau inspirasi-inspirasi kita dalam melukis, dalam menciptakan karya tersebut, sampai kita kalau cerita Van Gogh itu harus memotong telinga, harus dianggap gila dan lain-lain. Itu kalian mungkin di sini ya ada teman kalian yang autis, yang hobinya melukis terus bikin coret-coretan kayak Van Gogh tuh melingkar-melingkar gitu. Eh, terus kalian istilahnya anggap itu nggak wajar gitu. Tapi siapa tahu kan itulah cara dia untuk berkomunikasi ya. Jadi kalian juga di sini yang tunarungu misalkan yang nggak bisa dengar atau teman-teman kalian yang nggak bisa dengar, kalian bisa mengekspresikan atau bisa mengungkapkan eh, apa namanya apa yang ingin kalian eh, komunikasikan itu melalui gambar. Misalkan kalian ingin membeli telur, pasti kalian akan menggambar telur ya, atau menunjukkan telur, atau menunjukkan gambar telur, ya kan? Karena kalau misalkan bicara kalian tidak bisa orang mengerti, kalian menggunakan gambar bisa. Dan gambar ini juga kalian sudah pelajari kan waktu dulu di pelajaran apa? Sejarah seni rupa ya. Jadi di pelajaran sejarah seni rupa itu orang-orang zaman dulu kalian masih ingat menggunakan gambar ya untuk berburu atau untuk berkomunikasi. Hari ini kita akan memburu ini, misalkan binatangnya kerbau, banteng. Itu menggunakan gambar. Nah, gitu. Jadi gambar ini bisa juga dijadikan alat untuk kalian komunikasi ya. Coba kira-kira kalian mau mengungkapkan, oh nanti Pak Rizky akan coba kasih soal analisis ya. Nih, di sini. Nah, di sini coba ada yang mau bacakan tidak? Mungkin yang perempuan ya, yang tadi belum terdengar suaranya, coba Ima. Kalau Dina tadi sudah ya. Iya Coba Pak, tapi Ima dari nggak kelihatan Pak, tulisannya Pak kecil. oh kecil. Iya, dari mulai Oke. apa itu ya Pak? Oke, kalau misalkan kecil, coba Pak Rizky akan atau ada yang bisa ngebaca nggak kira-kira? Nggak kebaca, Pak. Kecil banget. Harus Kecil dipin banget. dulu kayaknya. Di saya masih ini Baik. Pak, Dewi memiliki sebuah kanvas. Iya, iya betul ya. Iya. Nah, oke. Oke, saya baca Udah ya kebaca Pak. nggak? Ini kelihatan Pak. Oke, udah Pak. Oke, ya. Oke, ini saya baca ya. Dewi memiliki sebuah kanvas dengan ukuran 20 kali 20 cm. Dewi ingin membuat sebuah lukisan dengan tema flora dengan menggunakan warna merah dengan menggunakan teknik goresan ekspresif. Lakukan analisis soal. Terus yang bawahnya ini saya cuman bisa lihatnya. Oh ya. 1. Lakukan analisis soal. 2. Ilustrasikan soal cerita tersebut ke dalam bentuk lukisan nyata. 3. Lakukan analisis karya terhadap karya yang dibuat temannya. Itu Pak. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama itu Dewi memiliki sebuah kanvas 20 kali 20 ya. Nih, 20 kali 20 cm. Kira-kira hal yang dilakukan oleh anak-anak, kalian akan apa dulu? Yang pertama. Beli kanvas, Pak. Oh iya, beli kanvas dulu Pak. Kalau Ya. kanvasnya nggak ada. Sebelumnya kanvas itu sudah disediakan ya di sekolah. Jadi ada berbagai macam ukuran, ada 20, ada 25, ada 60. Kalian akan melakukan apa dulu? Untuk menentukan 20 kali 20. Soalnya di dalam kanvas tersebut tidak ada ukuran ya.
Tapi Pak Rizky tahu mana yang ukuran 20, mana yang ukuran 25. Berarti Coba bawa yang lalu, penggaris yang Pak, angkat. bawa penggaris. Ya, Pak. Nah, iya betul. Ya, kalian pasti ada yang membawa penggaris. Pak, 5 Oh, menit iya. lagi istirahat, Pak. Saya udah lapar. Oke, baik ya. Jadi kalian nanti akan menggunakan penggaris untuk mengukur 20 kali 20 ini. Terus kalian di sini harus mencerminkan bahwa kalian itu Dewi ya. Jadi kalian harus mencerminkan bahwa kalian itu Dewi. Cobalah kalian menjadi Dewi gitu untuk melukis tema flora dengan menggunakan warna merah. Kira-kira flora yang warnanya merah apa sih? Cabai Pak, cabai. Cabai. Terus apa lagi? Tomat, tomat. Tomat. Terus Wortel, Pak, wortel. wortel merah atau oranye? Ada yang merah, Pak. Bunga mawar, Oh, Pak. ada yang merah. Oh, bunga mawar. Iya. Jadi dengan seperti ini, ternyata kalian sudah menemukan berbagai macam ide ya untuk melukis flora warna menggunakan warna merah. Kira-kira nih setelah melakukan kunjungan virtual tadi, kalian menemukan teknik apa ini yang akan diterapkan dalam lukisan ini? Apakah Ekspresif. teknik ekspresifnya Pak Popo atau ekspresifnya orang lain? Banyak ya tadi ya, kalian sudah melihat-lihat banyak gitu, goresan-goresan ekspresif. Coba kalian kembangkan gitu, sehingga tema ini dapat kalian terapkan dalam sebuah kanvas ukuran 20 kali 20. Nah, oke. Untuk itu Pak Rizky akan melihat nanti hasilnya ya. Jadi hasil dari anak-anak akan Pak Rizky lihat bahwa kalian itu telah melukis. Kalian coba sekarang praktikkan untuk melukis. Oke, frame memory. Nah, oke, kalian tunjukkan teknik dalam tunjukkan karya yang udah kalian buat. Siapa kira-kira yang sudah membuat lukisan tadi? Ada yang sudah bisa ditunjukkan dan dipresentasikan? Ada kira-kira? Dengan lukisan flora tadi gitu. Ada yang sudah membuat dan mau mencoba untuk menunjukkan gitu lukisan tersebut. Ada nggak kira-kira? Belum Pak, tadi ketumpahan thinner Pak. Oh, ketumpahan thinner. Jadi luntur semua tuh. Kira-kira. Bajunya sekalian dicuci Pak tuh ke thinner. Ya, luntur jadinya semuanya. Ya. Nah, oke. Oke, berarti kalau misalkan kalian belum menghasilkan karya pada pertemuan ini, Pak Rizky akan menjadikan karya ini menjadi pekerjaan rumah ya. Jadi kanvasnya nanti kalian coba bawa ke rumah, kalian buat flora akan kalian menjadi Dewi. Jadi apa yang diharapkan oleh Dewi menggambar flora dengan warna merah itu tersampaikan dalam sebuah lukisan kalian, yaitu dengan menggunakan teknik ekspresif juga ya. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya kalian harus siap untuk presentasi ya. Siap tidak? Siap. Siap? Oke. Nah, siap. Oke, nah untuk absensi nanti tugas yang kalian tadi analisis ya. Tadi ada tugas kan analisis karya. Yaitu kalian harus menyebutkan teknik apa yang digunakan, terus siapa senimannya dan lain-lain. Itu kalian coba tuliskan, kumpulkan dalam kelompok putra dan kelompok putri. Setelah karyanya semuanya terkumpul, nanti kalian serahkan ke Bapak ya. Nah, terus tulis siapa aja yang mengerjakan dan siapa aja yang tidak mengerjakan. Yang tidak mengerjakan nanti dianggap tidak hadir ya dalam pembelajaran ini. Karya anak nanti. Pak Rizky kurang lebihnya, Pak Rizky mohon maaf dan coba tadi yang membuka doa Reki ya, coba Reki tutup.
untuk sebelum pembelajaran ini selesai? Ya, Pak. Teman-teman, sebelum kita istirahat dan nanti pulang, kita berdoa dulu bersama-sama agar pembelajaran hari ini bisa bermakna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke, kita sudah selesai ya dalam belajar hari ini. Mudah-mudahan kalian terinspirasi gitu ya dengan pembelajaran tadi dan bisa meningkatkan daya kreativitas atau imajinasi kalian. Selamat untuk istirahat ya. Nanti lanjut lagi ke pembelajaran IPA mungkin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.